Hello everyone, selamat datang di podcastnya Hellowi. Pernah nggak sih kamu atau orang yang kamu tahu memilih suatu pekerjaan which are specifically different dari background sebelumnya? Nah, obrolan kali ini boleh disebut ngobrol santai tapi bermakna soal karir dan pilihan hidup yang nggak biasa. Karena kali ini kita kedatangan guest star kita yang telah berada di posisi tersebut. Hai Didi, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik nih. Senang sekali, terima kasih bisa menghadirkan diri dan menyempatkan waktunya. Mungkin Didi boleh memperkenalkan namanya terlebih dahulu dan profesinya apa sekarang kepada Winners. Oke, baik Winners, perkenalkan nama saya Didi Saputra Pratama. Saat ini saya berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Oke, gurunya ini seperti apa? Apakah guru honorer atau ASN saat ini? Alhamdulillah sih saat ini saya sudah menjadi ASN P3K Guru. ASN P3K Guru. Mungkin boleh diberitahukan kepada Winners gimana sih caranya jadi ASN P3K Guru ini? Oke, baik Winners. Jadi untuk menjadi seorang ASN P3K khususnya P3K Guru ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari seleksi ASN CPNS yang kita ketahui saat ini. Oke, bedanya seperti apa? ASN P3K Guru sendiri, sebenarnya bukan hanya guru, semua profesi yang menggunakan jalur ASN P3K, itu semuanya wajib kita harus ada pengalaman kerja. Jadi syaratnya itu minimal 2 tahun pengalaman kerja Winners. Itu beda dengan CPNS. Kalau CPNS mungkin fresh graduate dia bisa play. Kalau di ASN P3K itu sendiri nggak bisa. Jadi harus wajib minimal 2 tahun ada pengalaman kerja. Atau menjadi honor minimal itu 2 tahun. Baru kita bisa play untuk mendaftar sebagai ASN P3K. Oke, thank you terkait sufrit informasinya tentang ASN P3K Guru ini. Mungkin let's get right to it ya. Boleh diceritain dulunya kuliah jurusan apa dan kenapa memilih jurusan itu? Oke, baik Winners, aku sedikit mau cerita nih. Tapi bisa nggak sih saya ceritanya dari pada saat saya SMK? Oke, boleh banget. Ya, soalnya agak sedikit ekstrim sih menurut aku. Oh, gimana tuh? Jadi pada saat saya SMK, saya ambil jurusannya tuh teknik gambar bangunan atau yang biasa kita kenal sebagai teknik arsitektur. Tuh, jadi selama 3 tahun di SMK saya ambil jurusan tersebut. Kemudian setelah saya lulus, saya lanjut dan apply jurusan teknik arsitektur itu di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Jadi pada saat itu saya apply, namun qadarullah ternyata mungkin bukan rezeki saya kali ya. Jadi saya tidak lulus di jurusan teknik arsitektur pada saat itu. Dan itu bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali saya apply, mulai dari jalur seleksi SN, SB, bahkan sampai mandiri pun saya tetap apply teknik arsitektur. Namun dalam 3 kali tes tersebut memang itu masih belum rezeki saya. Dan terakhir saya mengambil keputusan itu pada saat di jalur mandiri nih. Saya pergi ke Kota Palu. Jadi saya apply di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Palu, namanya Universitas Tadulako. Mungkin teman-teman Winners ada yang nggak asing dengan universitas tersebut. Jadi di situ lagi-lagi saya apply jurusan teknik arsitektur. Dan lagi-lagi saya tidak lulus di jurusan arsitektur tersebut. Dan pada akhirnya saya lulus di jalur PKPT.
pemenuhan kuota salah satu program studi yang ada di Universitas Tadulako tersebut. Jadi saya lulus di jurusan peternakan, Winars. Jadi kayak gitu. Berarti dulu nggak terpikir jadi guru? Enggak, sama sekali tidak ada di pikiran saya untuk menjadi seorang guru. Oke, lalu titik baliknya kapan? Apa yang membuat akhirnya masuk ke dunia pendidikan? Aku boleh cerita lagi nggak nih? Awal mula saya kerja. Oh, oke, silahkan. Jadi awalnya tuh seminggu setelah saya yudisium ya, itu saya dapat tawaran menjadi sekretaris dekan di Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Jadi saya ditelepon sama rekan saya yang sudah duluan menjadi staf di kampus tersebut. Saya ditawari untuk menjadi sekretaris dekan pada saat itu. Dan alhasil tanpa pikir panjang saya langsung apply. Jadi setelah saya dihubungi hari ini, besoknya tuh saya langsung datang ke Fakultas Teknik untuk apply tawaran pekerjaan tersebut. Dan alhamdulillah di hari itu juga saya langsung diterima kerja sebagai sekretaris dekan pada saat itu di Fakultas Teknik. Nah, untuk menjadi seorang guru itu awalnya mungkin rasa penasaran, karena menurut saya di posisi saya yang pada saat itu sebagai sekretaris dekan itu bukan passion saya gitu loh. Jadi kemudian saya apply lagi setelah 1 semester saya bekerja sebagai sekretaris dekan. Saya memutuskan untuk resign dan apply lowongan pekerjaan sebagai guru di sekolah kejuruan yang ada di kabupaten saya. Gitu. Oke. Menarik ya, jadi walaupun bukan dari jurusan pendidikan, ternyata passionnya ketemu di dunia sekolah ya? Iya, benar banget. Iya, ternyata interaksi dengan siswa itu mungkin terasa seru dan punya tantangan tersendiri. Jadi pasti tadi tentunya ada tantangannya dong, apalagi nggak punya latar belakang keguruan. Gimana caranya beradaptasi dengan itu? Kalau ditanya mengenai adaptasi, mungkin semua pekerjaan ya, kalau di awal itu pasti harus ada yang namanya beradaptasi dengan lingkungan. Apalagi saya yang background saya bukan seorang sarjana pendidikan, tiba-tiba apply pekerjaan di dunia pendidikan. Nah, tapi sebelumnya nih ya, aku mau cerita sedikit lagi nih, Winars. Okay. Jadi sebelumnya itu pada saat saya S1, saya pernah ikut 2 komunitas di luar kampus, di mana 2 komunitas ini tuh bergerak di bidang pendidikan, Winars. Jadi yang pertama itu ada komunitas yang namanya BTB, Bersama Tulus Berbagi. Itu dia bergerak di bidang pendidikan, tapi khusus untuk anak-anak panti asuhan, Winars. Jadi kita di sana sebagai tenaga pengajar sih, kita mengajar kayak basic English gitu, kayak introduction. Terus kita juga mengajarkan anak-anak panti asuhan mengenai cinta kita terhadap lingkungan kita gitu. Nah, yang kedua itu ada komunitas yang namanya Mata Pensil. Jadi Mata Pensil ini juga bergerak di bidang pendidikan, namun dia khusus untuk anak-anak anak-anak yang tidak sekolah gitu loh. Anak-anak bahasanya? Mungkin Winars bisa mengartikan sedikit positif ya, karena yang akan saya keluarkan ini mungkin bahasa yang kurang sih, kayak anak-anak pinggiran gitu loh. Oh iya, yang masih untuk mendapatkan akses pendidikan tuh masih sulit gitu. Iya, benar banget. Sebenarnya saya takut sih untuk mengatakan hal ini, kayaknya kurang sopan atau gimana. Tapi intinya seperti itu. Jadi kayak anak-anak seorang pemulung gitu. Jadi tiap Minggu atau hari Sabtu itu sore kami datang ke salah satu taman yang ada di Kota Palu. Kita kumpulkan mereka semua, anak-anak pinggiran itu di satu tempat. Kemudian di situ kita ajarkan mereka kayak
membaca, menulis, dan berhitung. Jadi gitu, itu awal mulanya saya terjun di dunia pendidikan. Oke. Itu. Tantangan tersendiri terkait siswa-siswa yang telah memasuki era Gen Z saat ini, apakah ada metode pembelajaran tersendiri dari Didi untuk siswanya? Kalau ditanya metode sih, karena saya juga Gen Z ya, mungkin sama-sama. Jadi siswa juga Gen Z, gurunya juga Gen Z. Jadi nggak terlalu ini sih metodenya. Itu mungkin pendekatan aja. Kayak misalnya saya tidak terlalu membatasi diri saya dengan siswa. Mungkin kalau saya nggak ini juga sih, nggak terlalu tahu. Mungkin guru-guru lain ada yang membatasi atau gimana. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu membatasi diri dengan siswa. Jadi kayak siswa itu datang ke saya welcome. Kayak ibaratnya saya bukan hanya sekedar guru, jadi saya juga teman curhatnya mereka gitu loh. Jadi kalau mereka nyaman dengan saya, otomatis saya lebih mudah dong menguasai mereka, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas gitu. Oke. Itu hebat sih, menunjukkan kalau niat dan komitmen itu bisa lebih penting dari latar belakang akademik ya, dari adaptasi yang dilalui tadi ini. Nah, Didi, kalau ada yang dengerin sekarang dan lagi galau atau dilema karena merasa nggak kerja sesuai jurusan, mau ngasih pesan apa nih? Kalau pesan ya buat winners di luar sana, mungkin ada yang saat ini kuliah di jurusan yang mungkin tidak sesuai dengan hatinya, atau mungkin bekerja tidak sesuai dengan hatinya, tetap semangat lah, karena jurusan itu sebenarnya titik awal, bukan batas akhir kita gitu. Kadang kita baru tahu passion kita itu setelah terjun langsung, merasakannya seperti apa gitu loh. Oke. Yang penting mau terus belajar dan berkembang ya. Betul banget. Jadi kita kita masuki dulu dunia itu. Bisa jadi menurutnya kita mungkin tidak kurang baik buat kita karena bukan passion kita, tapi bisa jadi pada saat kita sudah jalani itu, oh ternyata ini passion saya, ternyata ini basic saya ada di sini gitu loh. Oke. Wah, terima kasih banyak banget nih Pak Didi Gen Z untuk sharing-sharingnya hari ini. Ya, jadi semoga cerita dari Didi, seorang guru Gen Z ini, bisa jadi inspirasi buat banyak orang dan buat winners di luar sana tentunya. Amin. Ya, makasih banget. Oke, buat teman-teman winners yang masih bingung dengan arah karir, perlu diingat bahwa jalan hidup itu nggak selalu lurus. Kadang beloknya justru di situ letak maknanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tuned and connected on your Instagram, Spotify, YouTube, and TikTok. Don't forget to turn on your notification so you don't miss our episode. Bye.